juga masyarakat kita yang sudah kembali gitu ya, kembali merasakan atau merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Bagaimana ini Pak? Ya tentu pertama-tama sebagai Muslim kita harus menyikapinya dengan rasa syukur karena situasi damai memungkinkan kita untuk bisa berada dalam suasana peringatan Idul Fitri yang semarak seperti yang tadi digambarkan itu. Bayangkan kalau kita tidak seperti ini, tidak dalam situasi damai seperti yang terjadi misalnya sekarang di Sudan, tentu semuanya ini tidak mungkin. Karena itu saya selalu mengajak kita semua dan warga masyarakat pertama-tama harus mensyukuri bahwa kita bisa hidup rukun, hidup damai, karena itu adalah dasar bagi berbagai kemungkinan untuk yang akan kita lakukan, termasuk dalam hal ini Idul Fitri, tetapi juga target-target lain. Kita sebagai bangsa tentu ingin menjadi bangsa yang maju, yang peradabannya berkembang dari waktu ke waktu. Ini mensyaratkan adanya situasi damai dan rukun seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Kita pelihara itu, kita kembangkan, sehingga dengan demikian kita akan insya Allah mencapai cita-cita bersama yang selama ini sudah kita dambakan. Iya betul sekali, setuju sih. Jadi memang untuk dari momen silaturahmi dan juga toleransi ini juga tidak hanya pada saat Ramadan dan juga Idul Fitri saja, namun juga memang setelah ini masih terus harus kita jaga seperti itu ya Pak Malan ya Pak. Betul sekali. Oke, baik. Ini saya akan kembali ke Mbak Ike. Mbak Ike, ini tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Malan bahwa kita ini harus menjaga untuk hidup rukun dan damai. Nah, kalau dari Mbak Ike sendiri sebenarnya hidup rukun dan damai ini bagaimana yang harus mungkin dilakukan oleh masyarakat? Ini kan masyarakat banyak yang mengira hidup rukun dan damai ini apakah dengan ya sudah kita saling cuek-cuek aja deh, yang penting aku nggak ganggu kamu nggak ganggu aku, apakah atau ada nilai esensi lain gitu untuk hidup rukun kalau dan kita damai? berbicara tentang kerukunan dan kedamaian, nah perbedaan keyakinan itu bukanlah penghalang untuk kita saling mengenal. Perbedaan suku agama gitu bukanlah suku ya, bukanlah penghalang untuk kita saling membantu, dan perbedaan warna kulit bukanlah penghalang untuk kita saling menyapa. Nah, jadi esensi walaupun kita berbeda, namanya kita juga ya, Islam itu adalah sangat mengajarkan tentang perdamaian gitu loh. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan itu semua umat Muslim kan merayakan dengan hikmat ya. Nah, umat agama lain di sini juga ikut terlibat loh, Caca. Misalkan salah satu beberapa di daerah ya, nah di Bali, di Kabupaten Karangasem Bali. Nah itu kan pecalang itu petugas keamanan tradisionalnya. Nah ketika kalau kita Caca amatin, ketika umat Muslim beribadah, dia justru menjaga keamanan, menjaga lalu lintas, gitu, agar umat Muslim yang lagi beribadah sholat Id khususnya itu kan benar-benar hikmat. Itu juga nanti kalau Caca juga diamati di Kalimantan Utara itu ada Laskar Pemuda adat Dayak gitu kan. Nah itu juga sama juga gitu. Mereka menjaga keamanan. Jadi walaupun mereka tidak merayakan momen-momen, tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi setidaknya mereka juga bertoleransi. Dengan cara apa? Dengan cara tadi gitu kan. Nah setelah itu mereka juga mengunjungi ke tempat kerabat atau tetangga-tetangga yang mungkin yang Muslim gitu kan. Nah itu salah satu bentuk kerukunan dan toleransi umat beragama kita dalam momen Idul Fitri. Iya betul sekali, apalagi memang kemarin di momen Ramadan seperti itu juga bertepatan dengan kenaikan Isa al-Masih juga ya Mbak. Jadi memang pas sekali momennya untuk teman-teman yang Muslim memang merayakan sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, namun juga di sisi lain juga umat Kristiani juga bisa sambil merayakan juga dengan hikmat seperti dengan itu hikmat. tidak saling mengganggu gitu. Betul, ya. Dan juga momen-momen seperti perayaan ini menjadi salah satu perekat gitu loh. Jadi kita walaupun berbeda-beda tadi suku agama, Indonesia kan benar-benar beraneka ragam, itu bukan penghalang untuk bersatu gitu kan, saling menyayangi,
saling toleransi, gitu. Betul. Jadi memang itu harus menjadi kekuatan kita sendiri justru ya, dengan ada banyak perbedaan itu menjadi apa ya, yang menghiasi Indonesia, menghiasi kehidupan kita juga supaya semakin punya jiwa yang besar lagi gitu ya, Mbak, untuk bertoleransi. Tapi kalau kita ngomongin tentang silaturahmi sendiri kan tidak hanya di momen hari raya Idul Fitri. Pada dasarnya kan silaturahmi gitu kan, bersosialisasi itu merupakan satu hakikat kebutuhan umat atau kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Jadi seperti berkomunikasi gitu kan, sosialisasi gitu. Nah itu merupakan satu kebutuhan yang memang harus kita terapkan begitu. Dan manfaat dari silaturahmi sendiri banyak sekali sih, Caca, gitu kan. Sosialisasi, sebut aja begini, dengan silaturahmi kita sering bersilaturahmi, kita sering bersosialisasi gitu kan. Nah, itu bisa mencegah demensia ya. Mencegah demensia, jadi tidak cepat pikun gitu kan. Kemudian juga menambah daya ingat, terus juga meningkatkan kognitif. Untuk kognitif tubuh kita itu sangat baik sekali. Jadi saya punya contoh kasus gitu ya, saya punya temen, ya, dia punya nenek gitu kan, umurnya 80 atau lebih, tapi masih aktif seperti umur 40-an. Jadi dia masih aktif dalam kegiatan sehari-hari gitu, pengajian gitu, bahkan masih mengajar juga gitu, aktif. Rahasianya apa? Oh ternyata rahasianya neneknya teman saya itu sering banget silaturahmi. Dia sering suka kumpul reuni-reuni, dia suka jalan-jalan traveling bersama teman-temannya, misalnya kan gitu, dalam 1 bulan atau 2 bulan itu kemana gitu kan. Nah, jadi semakin memperbanyak kegiatan silaturahmi ini, semakin memperpanjang usia insya Allah lah ya. Terus juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya kan, jadi kalau mereka misalkan juga mengurangi stres gitu kan, mengurangi kecemasan. Kalau misalkan kita ketemu, kita lagi penat, kita lagi stres, kan enak tuh kalau kita ngobrol atau bercanda dengan teman-teman kita gitu kan. Nah itulah satu manfaat dari silaturahmi itu sendiri, selain juga mendapatkan pahalanya dari Allah gitu kan, yang bisa juga memperluas rezeki kita. Itulah satu manfaat dari silaturahmi maupun sosialisasi bersama teman-teman, kerabat atau saudara. Dan tentu saja yang paling penting adalah memperkuat tali persaudaraan. Tali persaudaraan itu kalau tali persaudaraan sudah kuat, insya Allah ada toleransi dan juga kekeluargaannya juga bisa semakin erat lagi gitu ya, Mbak ya. Baik, saya akan kembali. Kita sempat membahas juga tentang perbedaan tadi yang juga dikatakan oleh Mbak Ike. Nah, perbedaan ini kan harus menjadi kekuatan juga bagi kita selain umat muslim juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, Pak, bagaimana kira-kira agar masyarakat dapat terus hidup untuk saling bertoleransi? Apa yang kira-kira harus dilakukan nih, Pak, khususnya di momen Idul Fitri ini? Ya, baik, ini memang harus kita pikirkan betul ya. Toleransi itu adalah tahap kerukunan yang minimal. Selain itu, saya selalu dan kami di FKUB melihat yang perlu dilakukan setelah itu adalah dialog. Sering-sering berdialog lintas agama, antar kawan-kawan yang berbeda agama, itu menjadi sangat penting. Tetapi yang lebih penting lagi, kalau kita bisa mencapai tahap persaudaraan kemanusiaan. Kalau persaudaraan sesama manusia ini sudah terbentuk, insya Allah kemudian kita tidak akan mudah dipecah belah antara yang satu dengan yang lain. Dan sesungguhnya yang berlangsung di dalam masyarakat kita itu sudah pada tingkat persaudaraan kemanusiaan itu pada sisi-sisi tertentu yang seringkali membuat kita tiba-tiba abai pada sisi itu adalah bahwa kita itu sekarang diganggu oleh informasi-informasi yang berseliweran di sosial media, ya, di media sosial, tidak melihat realitas yang berlangsung secara konkret dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Jadi apa yang tadi dibicarakan, misalnya antar agama itu saling menerima satu sama lain, saling membantu satu sama lain atas dasar kemanusiaan, itu sesungguhnya sudah terjadi. Saya ingin mengambil contoh konkret yang kebetulan kami alami. Kami alami ketika masa COVID sedang pandeminya itu luar biasa tempo hari. Waktu itu di masjid kami, Masjid Al-Jami'ah,
itu saya mengajak kawan-kawan pengurus berpikir, apakah kita tidak perlu melakukan sesuatu? Karena yang jadi pikiran kita pada waktu itu, kalau warga masyarakat yang berada di rumah sakit itu pasti mereka sudah bisa ditangani secara baik. Tetapi yang harus diisolasi di rumah secara mandiri, siapa yang memperhatikannya? Saya mengajak kepada jamaah masjid melalui pimpinan-pimpinan masjid kita lakukan sesuatu. Kita bikin posko ya peduli isolasi mandiri. Semuanya sepakat. Saya ingat pada waktu itu hari Jumat subuh, kalau memang sepakat, saya bilang saya akan berusaha menghubungi Pak Kapolda gitu. Minta bantuan Pak Kapolda untuk datang pada peresmian posko kita besok, dan minta bantuan Pak Kapolda untuk ada tenaga yang bisa membantu kita yang belum punya pengalaman ini untuk memperhatikan aspek-aspek apa yang harus kita tangani itu. Semua sepakat. Saya telepon Pak Kapolda, Pak Kapolda kemudian melalui WA, ujung-ujungnya siap, dan setelah Pak Kapolda menyatakan siap, antisipasi yang kita ragu selama ini untuk melakukan kegiatan itu terpecahkan. Karena tiba-tiba mulai dari Mapolda, kemudian Mapolrestabes, sampai Kapolres menghubungi kita apa yang perlu kita bantu. Sehingga persiapannya bisa dilakukan. Besoknya itu kita kemudian bisa melakukan peresmian posko dan langsung melakukan pelatihan. Selain itu, saya menelpon kepada Uskup, Pak Uskup, bisa tidak ada tenaga dari Rumah Sakit Miria yang membantu kami untuk melakukan pelatihan besok pagi itu? Pak Uskup langsung mengusahakan agar ada, dan pada waktu besok harinya itu ada 3 orang yang dikirim yang sudah berpengalaman menangani itu, termasuk salah seorangnya adalah pastor gitu. Nah, ketika itu diresmikan, Pak Kapolda kaget karena sudah ada juga dari pihak agama lain yang membantu kita. Alhamdulillah, sejak tahap awal pelatihan itu sampai dengan saat sangat kritis itu berakhir, posko kita itu bisa berlangsung secara lancar dengan bantuan-bantuan yang tidak kita duga sebelumnya. Ini bagi saya contoh konkret bahwa dalam kehidupan di masyarakat, hubungan persaudaraan atas dasar kemanusiaan itu sudah ada. Cuman seringkali itu tidak muncul dalam bentuk komunikasi di media sosial. Yang dikesankan justru sebaliknya. Karena itu saya setuju bahwa kita harus berusaha bersama-sama, bukan hanya melakukan upaya toleransi yang terus dipelihara, tapi kita tingkatkan melalui dialog, dan kita tingkatkan agar terbentuk persaudaraan kemanusiaan. Saya kira begitu, ya. Bu ya. Ya, jadi memang benar-benar indahnya kebersamaan ini terasa sekali gitu, seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Malan. Ini juga tadi saya tertarik juga dengan pembicaraan dari Pak Malan ini, yang Mbak tadi sempat mengatakan bahwa mudahnya didapatkan informasi yang berada di media sosial gitu, baik ada banyak sekali sekarang platformnya, dan juga informasi yang disebarkan juga sebenarnya kita terkadang harus meng-cross check terlebih dahulu seperti itu kan ya, apakah ini benar atau tidak. Tapi ada banyak juga, tidak sedikit seperti itu, yang juga mudah terprovokasi, tersulut emosinya gitu kan, karena adanya informasi yang juga tidak diketahui kebenarannya. Bagaimana ini Mbak Ika? Nah, saya sependapat dengan Pak Malan ya, itu menarik sekali. Itu kalau bicara tentang intoleransi gitu kan, bicara tentang pemecah
ini apalagi momen-momen di tahun politik ini banyak sekali dimanfaatkan oleh sekelompok orang ya yang memang untuk menggiring. Nah makanya saya tekankan kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas lah ya dalam menerima apapun itu sumber informasi yang kita terima, baik lewat media sosial mau lewat WhatsApp grup gitu kan, tuh banyak kali informasi yang berseliweran. Dan anehnya itu tidak maupun untuk education, pendidikan yang setinggi misalkan udah S1 S2 tuh kadang juga masih terpengaruh gitu. Jadi lihat sumbernya dari mana kayak gitu, jelas atau tidak, sumbernya kan dari media yang akurat atau tidak, media yang kredibel atau tidak. Nah ini juga harus diperhatikan, jangan jadi sumber dari satu orang tapi kan tidak jelas itu dari mana. Nah ini kita harus berkaca dari situ ya, makanya masyarakat juga harus benar-benar memperhatikan, lebih cerdas dalam menerima informasi apapun yang didapatkan dari media kayak gitu. khususnya. Itu banyak sekali contoh gitu. Kedua lewat media sosial juga kita tahu ya kasus-kasus yang terbaru perilaku anak-anak muda, remaja juga terpengaruh dari mana, salah satunya media sosial. Itu peran penting dari orang tua, tidak hanya sekolah. Sebab madrasah pertama itu kan berasal dari rumah, dari keluarga, untuk mengedukasi, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Gitu. Nah ini juga menarik nih Mbak, ini kan benar sekali kita akan menghadapi tahun politik ya. Tentunya nanti kan ada banyak sekali pilihan gitu kan ya, dan tidak mungkin misalnya di satu keluarga atau di satu circle kita punya suara yang sama lah gitu. Terkadang kan itu yang menjadi penyulut juga tuh Mbak, ketika bertemu yang dibahas ini misalnya tentang politik, perbedaan pilihan gitu dan lain sebagainya, malah jadi saling bertolak belakang, saling itu gimana tuh Mbak? Sekarang berselisih gara-gara beda pandangan, beda pilihan politik, beda pilihan pemimpin nanti gitu kan, akhirnya slash. Nah itu kita harus kembali lagi bahwasannya itu sekedar kontestasi gitu, sekedar itu hanya pilihan, tapi janganlah dengan pilihan yang berbeda kita harusnya berbeda juga. Akhirnya kita jadi bertengkar gitu kan, berbeda pandangan, janganlah berbeda pandangan ya, akhirnya kita tidak tidak rukun ya, malah jadi berjauhan gitu. Nah itu yang harus kita hindarkan gitu. Kembali lagi ke tujuan bahwasannya ya udah pilihan pandangan politik bagaimana kita sama-sama untuk mendukung pemimpin yang memang mewujudkan Indonesia bersatu, benar gitu sekali. kan. Jadi menjaga keragaman, kedamaian. Yang paling penting jangan pernah terprovokasi ya dengan pandangan politik yang akhirnya membuat kita akhirnya terpecah belah. Betul. Gitu loh. Itu yang paling Dan kita yang satu yang ingin saya sampaikan, hindarilah politik identitas. Gitu loh. Politik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Wah itu jadi benar-benar harus digarisbawahi gitu kan. Kadang kan soalnya mungkin yang tadinya niatnya nggak untuk dibahas gitu ya Mbak, tapi mepet-mepet gitu kan, ujung-ujungnya karena tahu saling beda pilihan gitu malah jadi bermusuhan, itu yang ditakutkan. Baik, saya akan kembali ke Pak kalau kita melihat sebenarnya catatan penting untuk khususnya menghadapi tahun politik ini seperti apa Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat dan harus diperhatikan juga oleh masyarakat nih, karena kan pasti ada banyak pilihan gitu kan, ada banyak perbedaan gitu yang tidak mudah juga untuk dilalui, tapi bagaimana caranya supaya kita di antara perbedaan itu juga tapi tetap satu dan tetap rukun gitu Pak? Ya, saya setuju tadi dengan apa yang didiskusikan bahwa kita ini harus bukan hanya cerdas berliterasi, tapi juga mensucikan literasi kita. Karena perintah dalam Al-Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, semuanya harus kita baca, tetapi selalu dalam kaitan dengan kesadaran bahwa kita harus berada dalam tuntunan Tuhan yang Maha Menciptakan. Nah, mensucikan literasi ini dalam kaitan dengan Ramadan, dengan Idul Fitri yang mestinya menjadi salah satu fokus ibadah yang kita lakukan. Jadi jangan cuman melihat problem literasi hanya secara lahiriah, hanya secara keilmuan saja. Selain sisi keilmuannya, penting untuk ditekankan bahwa jangan sampai terpancing kepada berita-berita yang
salah, berita bohong, berita yang tidak benar gitu. Salah satu yang boleh kita kritik istilah hoax. Istilah hoax itu mengesankan seolah-olah dia sesuatu yang tidak berdosa. Padahal kalau diterjemahkan secara agama, hoax itu kan berita bohong kan. Nah, karena itu mungkin perlu kita itu berkampanye mengingatkan bahwa kita kalau mewaspadai hoax itu berarti kita mensucikan bacaan kita agar sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sangat merasa bahwa momen Idul Fitri tetap yang didahului dengan puasa Ramadan sebetulnya mendidik kita untuk berada dalam jalur yang kembali benar, kembali lurus gitu. Jangan sampai tiba-tiba setelah Ramadan kita menjadi berselisih kembali gitu. Mungkin ini kerja bersama yang harus dilakukan termasuk oleh pihak TVRI dan pegiat-pegiat literasi yang lain. Dan sederhana saja, nanti kalau sudah pada saatnya ada calon presiden dan calon wapres yang resmi, silahkan kita memilih yang mana yang menurut kita paling cocok dengan kebutuhan Indonesia gitu. Nah, dan itu waktunya bukan sekarang, karena sekarang belum ada, capresnya belum ada, cawapresnya belum ada gitu. Karena itulah kadang-kadang tiba-tiba kita dibentuk oleh informasi yang tadi itu, yang seperti cerdas tapi sesungguhnya belum cerdas gitu. Seperti antisipatif tapi sebetulnya belum perlu antisipasi karena capres dan cawapresnya belum ada gitu. Karena maka marilah kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dalam konteks ini, dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita bersyukur Indonesia ini berada dalam sistem politik demokrasi sehingga ada kesempatan bagi kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan yang kita inginkan. Negeri Muslim itu tidak seluruhnya demokrasi. Saudi misalnya kerajaan gitu. Emirat Arab bukan demokrasi. Qatar bukan demokrasi. Indonesia ini demokrasi. Ada kesempatan bagi kita untuk melakukan pilihan itu. Dan Indonesia itu punya kelebihan banyak. Misalnya dibandingkan dengan banyak negara Muslim di Timur Tengah, kita ini kan memberi kesempatan yang sangat terbuka kepada para perempuan muslimah kita itu. Sekarang kan yang menjadi mitra dialog saya ini dua-duanya perempuan kan. Anda tidak akan temukan itu di Saudi. Jadi kita lihatlah kelebihan yang ada di lingkungan bangsa dan masyarakat Indonesia sekarang, dan itu bisa terjalin karena situasi kita yang damai, yang rukun, yang sudah didahului oleh proses-proses keagamaan oleh para ulama sejak dulu, sehingga memberi kesempatan misalnya kepada siapa saja warga masyarakat Indonesia untuk bisa berperan di dalam kehidupan kita, bukan hanya di sini, tapi pada tingkat global. Kita semua kan tahu Ibu Sri Mulyani itu dikagumi di seluruh dunia. Dia perempuan Muslim. Jadi talenta yang ada di lingkungan perempuan di Indonesia ini kemudian mendapat peluang yang besar untuk tetap berkembang, dan itu bagian yang harus kita syukuri. Iya, betul. Jadikanlah bingkai-bingkai pengalaman seperti itu menjadi kerangka kita berpikir, termasuk ketika kita memilih pemimpin-pemimpin kita yang akan datang ini. Saya kira begitu, Bu ya. Oke. Ya,
Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Haji Malan Abdullah, betul sekali. Jadi memang harus disyukuri ya, kembali lagi memang bahwa ada berbagai baca perbedaan memang di negara kita, tentunya itu menjadi apa ya, hiasan, menjadi keindahan dari Indonesia itu sendiri gitu. Wah, luar biasa sekali. Nanti ini kalau kita berbicara mengenai silaturahmi dan toleransi ini juga memang sebenarnya tidak pernah cukup ya Mbak, sangat menarik temanya gitu. Tapi sayang sekali ini menjadi akhir perjumpaan kita hari ini di Sumsel Menyapa. Sekali lagi terima kasih Mbak Ike Suhardi MSI, pengamat sosial, telah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga Bapak Kiai Haji Malan Abdullah, Ketua FKUB Sumsel, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Sumsel Menyapa edisi kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali besok hari, dan saksikan terus Sumsel Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Natasha Pratwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.